Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi berdasarkan judul video yang admin tampilkan di layar monitor, itu adalah berkaitan dengan kesejahteraan teman-teman guru honorer di tahun 2021 berlanjut di tahun 2022 yang bukan hanya ternyata dari P3K teman-teman ya. Makanya judulnya di sini adalah selain P3K guru, ini yang bisa diraih guru honorer di tahun 2021 dan tahun 2022. Seperti itu. Jadi ada semacam peluang atau kesempatan besar selain P3K yang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman guru honorer untuk mendapatkan kesejahteraan di tahun 2021 ini dan di tahun 2022 ini. Nah, kira-kira apa kira-kira kesempatan besar selain P3K itu, kita langsung tonton video ini. Dan sekedar informasi bagi teman-teman guru honorer, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar menekan tombol subscribe dan sekaligus mengaktifkan lonceng notifikasinya, karena setiap hari admin akan selalu berbagi video, informasi guru dan tunjangan di channel ini teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke tutorialnya. Nah, yang pertama yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu adalah mengenai linearitas sertifikasi. Jadi salah satu kesempatan yang teman-teman bisa maksimalkan di tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sertifikasi ya. Kenapa admin katakan sertifikasi? Karena sertifikasi itu adalah salah satu momentum bagi teman-teman guru honorer ataupun teman-teman guru PNS untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman ya. Nah, di sini kita akan membahas sertifikasi secara mendalam. Nah, di sini bagi teman-teman guru honorer harus memahami bahwa bukan hanya PGSD teman-teman ya, bukan hanya PGSD yang bisa menjadi atau bisa mengikuti proses sertifikasi guru SD atau guru kelas SD. Kenapa admin memfokuskan untuk sertifikasi guru SD? Karena di sini ada banyak ijazah sebenarnya teman-teman ya, yang bisa mengikuti pendidikan profesi guru untuk program studi PPG guru kelas SD. Kemudian faktor kedua admin membahas khusus sertifikasi guru SD adalah karena sertifikasi guru SD ini sangat banyak di tiap tahunnya teman-teman, di setiap LPTK yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sini yang lebih uniknya lagi, ternyata banyak sekali program studi yang ternyata bisa mengikuti atau bisa linear untuk ikut program studi PPG khusus guru kelas SD. Nah, di sini teman-teman ada beberapa program studi yang bisa ikut PPG guru kelas SD. Yang pertama PGSD, tentu saja, kemudian psikologi, PGMI, tarbiyah, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan IPA dengan turunannya mulai dari kimia sampai pendidikan biologi, kemudian pendidikan PKN, kemudian pendidikan IPS serta turunannya mulai dari sejarah, pendidikan geografi, pendidikan ekonomi. Itu linear dan bisa mengikuti PPG guru kelas SD. Jadi jangan salah bahwa hanya PGSD yang bisa mendaftar PPG guru kelas SD. Salah besar teman-teman. Yang bisa juga mengikuti PPG guru kelas SD adalah apa yang admin bilang, berdasarkan linearitas sertifikat pendidik atau linearitas PPG tentang PPG guru kelas SD, seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah memahami ijazah-ijazah atau program studi yang bisa mengikuti PPG guru kelas SD, alangkah baiknya kita lanjut ke videonya tentang apa yang bisa teman-teman dapatkan selain P3K. Nah, di sini adalah ada logo guru pembelajar, atau bahasa yang kita sering dengar adalah SIM PKB ya, SIM PKB. Jadi ini adalah SIM PKB, adalah merupakan akun untuk teman-teman guru honorer dan akun guru PNS. Kenapa SIM PKB admin bahas di sini? Karena undangan pretest PPG, undangan yang menentukan teman-teman bisa ikut PPG atau tidak, itu didapatkan melalui akun SIM PKB. Jadi secara otomatis setelah teman-teman mengetahui tentang linearitas PPG, teman-teman harus memiliki SIM PKB yang aktif ya, tentunya aktif dan terkoneksi dengan data Dapodik Dasmen. Kenapa? Karena SIM PKB itu adalah tempat kita untuk mendapatkan undangan untuk berhak mengikuti pretest PPG. Seperti itu teman-teman ya. Jadi wajib bagi teman-teman untuk memastikan bahwa SIM PKB teman-teman itu datanya sudah terkoneksi dengan data yang ada di aplikasi Dapodik. Seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut ke informasi menarik lainnya. Di sini kita lanjutkan.
Nah, di sini ketika teman-teman sudah mendapatkan sertifikat pendidik ya, anggaplah teman-teman sudah mendapatkan sertifikat pendidik, maka hal yang bisa teman-teman dapatkan, tunjangan yang bisa teman-teman dapatkan selain kesejahteraan di P3K adalah tunjangan profesi guru non PNS. Tentunya nominalnya ini sangat besar teman-temannya, yaitu sekitar 4,5 juta per 3 bulan, dan ini adalah merupakan sertifikat pendidik, sertifikasi atau tunjangan profesi guru bukan PNS, dan ini bukan hoax, dan ini adalah merupakan sebuah kenyataan dengan catatan teman-teman sudah melalui berbagai macam proses untuk bisa mendapatkan tunjangan ini. Nah, di sini kita akan membahas tuntas tentang alur-alur untuk mendapatkan tunjangan ini ya. Kita lanjut. Nah, untuk mendapatkan tunjangan ini, teman-teman wajib melalui alur yang ada di layar monitor. Tapi sebelumnya teman-teman harus menyelesaikan atau harus lolos dulu di pretest ya. Jadi teman-teman wajib lolos dulu di pretest PPG ketika mendapatkan undangan melalui akun SIM PKB ya, seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman mendapatkan undangan pretest PPG melalui akun SIM PKB, maka secara otomatis teman-teman harus mengikuti pretest PPG. Ketika teman-teman sudah lolos mengikuti pretest PPG, itu perjuangan teman-teman belum selesai. Nah, di sini ada beberapa proses yang harus teman-teman lewati. Yang pertama itu teman-teman akan dipanggil ya sebagai peserta. Di situ teman-teman akan melalui proses pemanggilan peserta. Ada 4 tahapan teman-teman ya. Ada 4 tahapan. Yang pertama itu konfirmasi kesediaan, kemudian penetapan peserta, kemudian teman-teman akan lapor diri, kemudian teman-teman akan melakukan pembelajaran mandiri. Ingat, kita masih dalam proses COVID ya. Negara kita ini masih dalam COVID-19. Berarti kemungkinan besar pembelajaran mandirinya itu adalah sistem daring teman-teman ya, sistem daring. Jadi itu khusus untuk pemanggilan peserta teman-teman. Apakah sudah selesai di situ? Apakah sudah berhak mendapatkan tunjangan? Ternyata tidak teman-teman ya. Makanya di sini akan ada yang namanya pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan nanti akan ada orientasi mahasiswa. Setelah orientasi mahasiswa maka akan ada pendalaman materi 13 hari efektif. Ini sistem daring selama COVID-19 teman-teman ya, selama COVID-19. Kemudian perancangan pembelajaran ada 14 hari, kemudian ada ujian komprehensif, dan tentunya ada PPL 31 hari efektif. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu 5 alur di pelaksanaan, 4 alur tadi di pemanggilan peserta. Nah, ketika teman-teman sudah melalui pemanggilan peserta dan pelaksanaan, maka teman-teman akan menghadapi 2 ujian yang dikatakan UKM PPG ya. Ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru ada 2. Yang pertama UKIN atau uji kinerja ya, kalau tidak salah uji kinerja itu 4 hari efektif, dan UP itu 2 hari. Dan khusus pengalaman admin sendiri, ketika admin mengikuti PPG tahun 2019, admin itu pernah menjalani UKIN ya, tapi pada saat itu karena belum COVID, berarti itu admin cuma melalui UKIN itu cuma 1 kali kalau tidak salah teman-teman ya, 1 hari saja. Di situ UKINnya adalah admin mengajar di SD sekolah dasar, kemudian dinilai oleh 1 guru pamong dan 1 dosen yang dipilih. Jadi itu adalah UKIN. Berarti kita mengajar dan dinilai oleh dosen dan guru pamong. Seperti itu pengalaman admin sendiri. Kemudian setelah teman-teman UKIN akan ada pengumuman UKIN. Ketika teman-teman lulus UKIN atau uji kinerja, maka teman-teman akan menjalani yang terakhir, yaitu UP atau ujian pengetahuan. Nah, di UP inilah penentu utamanya teman-teman ya. Ketika teman-teman lulus UP, maka secara otomatis teman-teman akan mendapatkan yang namanya sertifikat pendidik, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ini yang kita nantikan teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah lulus UP, maka teman-teman itu akan akan mendapatkan sertifikat pendidik ya. Ini adalah contoh sertifikat pendidik kosong teman-temannya yang admin perlihatkan kepada teman-teman. Nah, admin katakan sertifikat pendidik ini adalah sertifikat sakti teman-teman ya. Karena dengan adanya sertifikat sakti, terutama bagi teman-teman guru honorer yang mengabdi di sekolah terdata di Dapodik, berarti sertifikat pendidik ini bisa mendatangkan tunjangan teman-teman, namanya tunjangan profesi guru. Nah, itu adalah alurnya teman-teman. Apa yang admin utarakan tadi itu adalah alur untuk mendapatkan sertifikat pendidik ini. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan sertifikat pendidik, maka secara otomatis teman-teman akan segera mendapatkan ini. Ini ujung-ujungnya teman-teman ya. Ujung-ujungnya adalah ini, teman-teman akan mendapatkan tunjangan profesi guru sebesar 4,5 juta untuk guru bukan PNS, dan 1 kali gaji
satu kali gaji pokok untuk guru PNS dibayar per 3 bulan, berarti 3 kali gaji pokok, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini luar biasa buat teman-teman guru honorer yang harus teman-teman maksimalkan selain P3K. Karena menurut informasi dari Bapak Menteri Mendikbudristek, proses sertifikasi akan tetap berjalan. Coba nonton video admin yang kemarin, itu admin sempat membahas tentang video yang membahas tentang pernyataan Bapak Nadiem Makarim bahwa sertifikasi guru itu akan tetap berjalan ya, akan tetap berjalan, bahkan dibutuhkan 10.000 guru sertifikasi. Nah, seperti itu alurnya teman-teman ya. Selain mendapatkan profesionalisme menjadi seorang guru, teman-teman akan mendapatkan sertifikat pendidik yang nantinya sertifikat pendidik itu bisa teman-teman dapatkan tunjangan profesi guru, dan ini adalah contoh tunjangan profesi guru dari guru honorer yang telah memiliki sertifikat pendidik. Tentunya guru honorer itu sudah melewati berbagai macam proses untuk mendapatkan tunjangannya. Oke, kita coba lanjut lagi. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita tambahkan sedikit teman-teman ya, bagaimana sebenarnya sih tata cara untuk mendapatkan sertifikat pendidik, atau apa sih sebenarnya syarat-syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi guru atau sertifikat pendidik. Tentunya ada aturan resminya teman-teman ya. Kita tidak mengada-ngada, di sini ada aturan resminya, yaitu di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Jadi memang ada peraturan resminya teman-teman ya, di Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan, dan ini saya dapatkan di web PPG Kemendikbud ya, seperti itu. Jadi ini resmi teman-teman ya. Nah, di sini admin persingkat, di sini persyaratannya ada beberapa teman-teman ya yang harus teman-teman penuhi untuk mendapatkan sertifikat atau ikut dalam proses program PPG dalam jabatan. Yang pertama adalah teman-teman harus memiliki teman-teman harus memiliki kualifikasi akademik, apa namanya? Anjir. Tapi dapat tak kunci. Anjing.